Yesus itu hamba Tuhan. Kalau kita lihat dunia apologet saat ini, ada isu yang cukup viral yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Hal yang menarik adalah bahwa kita bisa temukan ada ayat Alkitab yang menyatakan Yesus hamba Tuhan. Lalu kalau Yesus itu hamba Tuhan, apakah dia itu berarti bukan Tuhan? Topik ini kembali menjadi viral karena ada debat antara Edis TV dan juga apologet yang lain. Karena itu di video kali ini kita akan mencari tahu apa maksudnya Alkitab mengatakan Yesus hamba Tuhan. Apakah berarti dia bukan Tuhan? Lalu bagaimana hubungannya dengan Allah Trinitas, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena itu tonton terus sampai habis. Mari kita mulai. Pernyataan Yesus sebagai hamba ini kita bisa temukan di beberapa ayat. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13 yang mengatakan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kata hambanya di sana itu merujuk kepada Yesus. Ada juga dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 27 yang berbunyi, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus dan engkau urapi. Ada juga misal kita bisa temukan dalam Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan juga ada ayat yang dibahas atau dikatakan oleh Edis TV, yaitu di dalam Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi dari beberapa ayat yang kita baca tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus memang disebut sebagai hamba. Tetapi apa maksudnya? Kita akan gali lebih dalam. Sekarang kita akan fokuskan pembahasan kita di dalam Matius 12 ayat 18. Jadi ayat ini merupakan kutipan dari Perjanjian Lama. Teman-teman bisa temukan di dalam Yesaya 42 ayat 1. Dari ayat ini saya lihat ada beberapa poin. Pertama, bukan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai hamba, melainkan kita bisa lihat dalam ayat tersebut, ini merupakan catatan tambahan yang diberikan oleh penulis Injil Matius. Jadi ini merupakan komentar naratif atau penjelasan dari sang penulis kitab bahwa apa yang Yesus lakukan tersebut merupakan penggenapan dari kitab Perjanjian Lama. Kalau teman-teman baca di ayat sebelumnya, kita bisa temukan bahwa Yesus ini sedang menyingkir dari orang Farisi yang berusaha membunuhnya. Dan di sana banyak orang yang mengikutinya dan Yesus menyembuhkan orang-orang di sana. Lalu dengan tegas Yesus melarang mereka untuk memberitahukan siapa dia sebenarnya. Dari sinilah penulis Injil Matius ini menyisipkan narasinya. Di ayat 17 kita bisa temukan dikatakan bahwa supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lalu pertanyaannya, kenapa penulis Injil Matius ini menyisipkan ayat Perjanjian Lama? Karena memang kitab Matius ini ditunjukkan untuk kalangan jemaat Yahudi. Makanya penulis mau menyatakan bahwa Yesus ini merupakan penggenapan Mesias yang ada di dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, ayat ini merujuk kepada nubuatan. Dalam kitab Yesaya kita bisa temukan bahwa hamba ini seringkali merujuk kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini disebut sebagai hambanya Tuhan. Tapi seringkali bangsa Israel ini menjadi hamba yang gagal dan sering memberontak. Karena itu di pasal berikutnya, yaitu di pasal 42, makna hamba ini menyempit dari tadinya bangsa Israel menjadi sosok individu. Individu inilah yang kemudian diutus untuk melakukan apa yang bangsa Israel gagal lakukan. Dan dia dinyatakan akan membawa keadilan dan keselamatan bagi seluruh bangsa. Jadi bangsa Israel yakin bahwa ayat ini merupakan nubuatan dari Mesias yang akan dijanjikan. Dan inilah yang coba dikomunikasikan oleh penulis Injil Matius. Jadi Yesus diutus oleh Bapa untuk menjadi hamba yang taat, bahkan taat sampai di atas kayu salib. Tidak ada perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan Yesus bertentangan dengan kehendak Bapa di surga. Lalu kalau seperti itu, apakah Yesus hamba ini berarti dia bukan Tuhan? Untuk memahami bagaimana
bagaimana Yesus ini adalah seorang hamba, tetapi di saat yang bersamaan dia juga adalah Tuhan, kita perlu melihat beberapa poin. Yang pertama adalah perbedaan antara hakikat dan juga peran atau fungsi. Jadi kita perlu bedakan terlebih dahulu, kita sedang berbicara tentang jati diri identitas, atau kita sedang berbicara tentang peran atau fungsi yang dilakukan. Yesus menjadi hamba dalam konteks ini adalah berbicara soal peran yang dia ambil, tetapi secara hakikat atau jati dirinya, dia tetaplah Allah. Jadi analoginya begini, misalnya ada seorang pemilik pabrik, lalu di sana dia menemukan ada bahaya yang kemungkinan bisa mencelakakan karyawannya, maka apa yang dia lakukan? Biasanya dia datang menggunakan jas, dia masuk ke dalam pabrik itu menggunakan baju karyawannya dan juga selengkap kebutuhan dari karyawan, misalnya pakai sepatu yang khusus ataupun perlengkapan yang khusus. Dia turun di sana menjadi sama seperti karyawan dan di sana dia melakukan untuk menyelamatkan karyawannya tersebut. Ketika si owner dari pabrik tersebut turun di sana memiliki pakaian yang sama seperti karyawan, menjadi melakukan pekerjaan apa yang karyawannya lakukan, itu tidak melepaskan hakikat dia dari si pemilik perusahaan. Karena sejatinya identitas dia tetaplah adalah seorang owner atau pemilik dari pabrik tersebut. Waktu dia terjun ke bawah, dia harus mengikuti koridor ataupun peraturan dari karyawan. Begitu juga Yesus ketika dia menjadi manusia, maka dia juga memiliki keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Karena itu Yesus merasakan lapar, merasakan haus, merasakan sedih, merasakan senang, apa juga yang dirasakan oleh manusia. Dalam pandangan Kristen, Yesus yang merupakan Allah Anak dengan sukarela menundukkan diri di bawah otoritas Allah Bapa untuk menjalankan misi penyelamatan. Ini adalah ketundukan atau penghambaan kepada Allah Bapa, tetapi bukan berarti hakikat Yesus itu lebih rendah daripada Allah Bapa. Yang kedua adalah konsep pengosongan diri atau kenosis. Dalam Filipi, Rasul Paulus menjelaskan misteri konsep inkarnasi Yesus. Ayatnya berbunyi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan diri ini dalam bahasa Yunani itu kenosis. Ini bukan berarti bahwa Yesus itu menghilangkan sifat-sifat keilahiannya. Ini berarti Yesus itu sedang meninggalkan hak istimewa dan kemuliaannya di sorga untuk sementara waktu. Proses inkarnasi Tuhan menjadi manusia itu bukanlah proses pengurangan. Tuhan dikurangin menjadi manusia, melainkan inkarnasi ini merupakan proses penambahan. Yesus adalah Allah seutuhnya dan mengambil natur manusia seutuhnya. Karena Yesus telah menjadi manusia, maka dia mengambil posisi dan menempatkan bagaimana manusia seharusnya di hadapan Allah, yaitu menjadi hamba yang taat. Selanjutnya yang ketiga adalah mewakili manusia sebagai Adam yang kedua. Kita tahu bahwa manusia pertama yang namanya Adam diciptakan untuk hidup taat sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi bahwa Adam ini memberontak dan dia berusaha ingin menjadi sama seperti Tuhan. Hal ini Adam lakukan dengan melanggar perintah yang Tuhan berikan ketika Tuhan memerintahkan untuk tidak memakan buah pengetahuan. Tetapi Adam memberontak dan memakan buah itu. Yesus datang ke dunia sebagai Adam yang kedua untuk menyelesaikan apa yang gagal dikerjakan oleh Adam pertama dan untuk menebus pemberontakan dosa manusia. Maka dalam kehidupan manusianya, Yesus harus menjalani kehidupan dengan ketaatan 100% kepada Allah Bapa. Itulah sebabnya Nabi Yesaya menyebut Yesus itu sebagai hamba Tuhan. Karena kematiannya di atas kayu salib merupakan puncak ketaatan seorang hamba. Jadi gelar hamba ini bukan berarti bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi bukti bahwa seberapa besarnya kasih Tuhan kepada kita sampai dia rela untuk merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Sebagai penutup, kita telah melihat bahwa gelar hamba ini bukan berarti bahwa Yesus itu kehilangan sifat keilahiannya. Sebaliknya, ini justru merupakan demonstrasi dari kasih Allah yang besar kepada manusia dan ketundukannya secara sukarela demi menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dalam misi penebusannya, dia rela meninggalkan kemuliaannya di sorga dan mengambil rupa seorang hamba
yaitu manusia yang merupakan adalah ciptaan. Dia taat 100% kepada Allah Bapa di surga, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, sekalipun Yesus ini disebut hamba, dia tetaplah Tuhan. Hakikat dan jati dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa itu tidak pernah hilang. Meskipun dia merendahkan dirinya untuk dapat menyelamatkan saya dan teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.